Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa iyaya bitaqallah faqad fazal muttaqun. Rajitu billahi rabba wa bil islam madina bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak kami yang budiman, siswa-siswi sekalian, kita pada pertemuan kali ini sudah dekat sekali dengan ujian. Bahkan satu minggu lagi, satu ahad lagi, ataupun beberapa hari lagi ke depan kita sudah menghadapi ujian akhir madrasah. Maka dari itu Bapak kepingin kalian sukses nantinya dan juga bisa cerdas dalam menjawab soal-soalnya dalam bentuk apapun kondisi soalnya. Walaupun itu adalah kesana kesini waktu kita baca soalnya, jangan terjebak dan kita menganalisis dengan baik soalnya. Itu semuanya adalah pasti saya yakin bisa menjawab. Soal yang keluar nanti khususnya pelajaran yang saya ampu yaitu pelajaran fikih, itu materinya dari kelas 1 sampai kelas 3. Presentasenya yang punya kelas 1 20%, yang punya kelas 2 30%, yang punya kelas materi punya kelas 3 50%. Walaupun banyak memang punya kelas 3 yang sedang kalian pelajari, tapi penting kita ulang kaji kembali yang punya kelas 1, punya kelas 2 sampai nantinya pada kelas 3. Pada saat ini kita ambil satu dulu dengan tema yang ataupun judul materi pelajaran yang di kelas 1. Setahu kalian, seingat kalian, ada nggak yang terjangkau yang kalian belum tahu dari kisi-kisi soal yang sudah saya sampaikan untuk bertanya yang materi di kelas 1? Ada nggak? Yang satu tadi, jangan dia langsung lihat tuh, waktu diputar. Bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis? Oke, baik. Tata cara bersuci daripada hadas dan najis. Simak baik-baik. Hadas terbagi 2. Hadas besar dan hadas kecil. Orang yang berhadas besar disebabkan karena haid, nifas, wiladah, keluar mani, bersetubuh. Itu punya kelas 1. Fikih kelas 1 itu materinya, yaitu sebab-sebab hadas besar dan hadas kecil. Tata cara mencuci hadas besar yang ada disebutkan tadi yaitu dengan mandi junub. Tata cara mandi junub di antara lain yaitu adanya niat, 2 cuma rukunnya, niat dan meratakan air ke seluruh anggota badan. Paham? Kalau keluar soal nantinya sebutkan sebab-sebab berhadas besar. Sudah tahu tadi apa saja? Haid, nifas, wiladah, keluar mani, bersetubuh, ya kan? Ya, itu. Paham? Kemudian cara menyucikannya dengan mandi junub. Cara mandi junub rukunnya 2, yaitu berniat mandi janabah dan juga meratakan air ke seluruh anggota badan. Tapi jelas, ya? Jelas, paham, jelas. Ada lagi yang bertanyakan yang punya kelas selanjutnya? Bagaimana cara menentukan sholat fardu? Oke, baik. Nah, bagaimana tata cara kita mengetahui dan melaksanakan dan menjalani sholat 5 waktu? Adapun tata cara sholat 5 waktu yaitu itu farzu ain yang mesti dan harus wajib dilaksanakan dalam kondisi bentuk apapun. Tidak boleh ditinggalkan kecuali perempuan atau wanita yang memang dia sudah diberikan istimewanya. Boleh tidak sholat, tapi tidak pula wajib qadha. Tapi kalau puasa wajib qadha, yaitu bagi orang perempuan yang memang berhalangan haid
nifas dan wiladah, nggak boleh sholat. Tapi segi yang lainnya, sakit, musafir, itu ada tata cara sholat tersendiri. Misalnya bagi orang musafir boleh jamak sholat. Gak ada air, orang sakit boleh kena air, boleh bertayamum. Bagi orang yang dia adalah dalam kondisi darurat, ada sholat dalam kondisi kepayahan dan darurat. Dalam peperangan Rasulullah SAW juga pernah sholat. Makanya ada sholat namanya sholat saf. Itu adalah sholat dalam kondisi terjepit ataupun susah ataupun dalam peperangan. Musuh menyerang kita, kita sedang sholat, kita juga tetap sholat. Bagaimana? Sebelum lari juga boleh sholat. Yang sholat tidak boleh ditinggal. Kaum muslimin tidak boleh tinggal sholat. Memang itu perbedaan kita dengan orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Kita lah diberikan kewajiban yang mutlak, yaitu sholat. Kenapa Rasulullah SAW mengambil sholatnya waktu Isra Mi'raj langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anak-anak kami yang budiman, bagus pertanyaan tadi. Nanti terkait juga dengan kisi-kisi soal, yaitu sholat 5 waktu adalah seperti yang dilaksanakan kesehariannya. Zuhur berapa rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh, maghrib, zuhur. Baik, semuanya sudah ditahu itu. Masa nggak tahu kita sudah kelas 3 ataupun kelas 9. Nah, anak-anak kami sekalian, ingat saja nanti rukun yang pertama, syarat dulu, syarat untuk sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama, kaum muslimin, udah Islam, balik berakal, suci dari ada besar ada kecil, suci tempat dan pakaian, menghadap arah kiblat, masuknya waktu, ya, itu syarat dan itu yang perlu kita ingat. Kemudian kalau tata cara sholatnya, tentu awalnya lah takbir, rukun sholat. Berapa rukun sholat? Berapa rukun sholat? 13. Yang pertama, berdiri dan sampai takbir, niat dan seterusnya sampai dia duduk tahiyat akhir dan salam. Itu perlu diingat. Insyaallah itu bisa. Baik. Mungkin satu lagi dalam kondisi ini untuk kelas 1. Ada lagi satu lagi aja. Oke, salah. Tidak boleh bertanya. Bagaimana menganalisis kedudukan sholat berjamaah? Ini tata cara salat berjamaah yang ditanyakan oleh teman kalian. Bagus juga. Itu masih materi kelas 1 juga atau kelas 7, ya. Tata cara sholat berjamaah, tentunya salat berjamaah ada imam, ada makmum. Tiap-tiap salat berjamaah harus ada imam dan ada makmum, baru dikatakan salat berjamaah. Salat berjamaah yaitu ada imam dan makmum, makmumnya walau 1 orang atau lebih, sudah dikatakan salat berjamaah. Pahala dan derajat salat berjamaah sangat banyak, ya, yang dikatakan dalam satu riwayat hadis yaitu sampai 27 derajat. Makanya dianjurkan salat berjamaah dan kita saling mengetahui bagaimana cara salat berjamaah. Imamnya ada kriteria imam yang fasih bacaannya, yang benar bacaannya, dan juga dia tahu tentang ilmu fikih, ilmu tentang batalnya sholat, dan tahu dia sedikit bagaimana rukun dan syarat-syaratnya sahnya sholat, dan tahu bagaimana batalnya sholat, dan apabila terjadinya pergantian imam, dan bagaimana kalau terjadi sesuatu pada imam diri sendiri, dia tahu persis tentang ilmu fikih khususnya masalah sholat. Nah, itu baru dia dijadikan imam. Makmum siapa saja boleh, tetapi yang baiknya yang boleh sholat. Yang nggak boleh sholat siapa? Orang gila, orang mabuk, ya, orang tidak menutup aurat. Itu kalau tidak ditutup aurat dalam sholat tidak boleh. Dan dia sholatnya lah tetap mengikutnya imam, gerak imamnya tahu.
itu dialah perlunya ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fikih. Makanya kita lah satu ilmu fikih ada di sini untuk kita belajar salah satu ilmu farzu ain, wajib kita bentuk. Nah, contohnya gerak imam di depan, makmum di belakang. Di belakang ini, di belakang imam. Kalau sendiri ya begini berdirinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duluan imam dengan makmum. Jangan duluan makmum dengan imam. Jelas. Demikian barangkali untuk pelajaran 1 dari kelas materi kelas 1. Oke, kita padai sebentar di sini. Oke, cukup. Mantap.